Welcome to TNK Outdoor Channel. Buat pemula yang ingin mendaki gunung tapi masih bingung persiapan apa yang harus dilakukan, tonton terus video ini karena di video ini gue akan share ke kalian persiapan apa saja yang harus dilakukan buat para pemula untuk melakukan kegiatan hiking ataupun mendaki gunung. Oke, sebelumnya mungkin gua akan jelasin dulu pada dasarnya kegiatan hiking atau mendaki gunung itu kegiatan olahraga ekstrim ya. Kegiatan olahraga ekstrim, kenapa dibilang ekstrim atau berbahaya? Karena banyak resiko yang dihadapi, mulai dari cuaca yang gak menentu, faktor kedinginan, jalan terjal, tersesat bahkan, atau sampai dengan ancaman hewan buas ya. Tapi kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Kenapa? Dengan persiapan yang matang, semua resiko tadi bisa diminimalisir. Nah, apa aja persiapan yang harus dilakukan buat pemula? Yang pertama adalah persiapan fisik dan mental ya. Sebelum kalian melakukan pendakian, pastikan fisik kalian dalam kondisi yang sehat. Lakukan olahraga secara rutin antara 1 sampai 2 bulan sebelum mendaki ya. Kalian mungkin bisa googling atau cari-cari info mengenai olahraga apa saja yang cocok untuk persiapan mendaki gunung. Jadi sebelum mendaki gunung, pastikan dulu fisik kalian dalam kondisi yang oke, yang prima, bisa diajak kompromi untuk kegiatan naik gunung ya, karena kegiatan naik gunung ini akan sangat menguras tenaga dan juga mental kalian. Dengan fisik yang bagus, insya Allah mental kalian gak akan drop. Nah, yang kedua, setelah fisik oke, yang kedua adalah siapkan perlengkapan. Perlengkapan ini ada 2, perlengkapan pribadi maupun perlengkapan kelompok. Nah, perlengkapan ini sangat penting. Jadi sebelum kalian mendaki gunung, ada baiknya kalian persiapkan dulu perlengkapan-perlengkapan yang nantinya akan kalian gunakan untuk mendaki gunung ya. Misalnya seperti sepatu hiking, terus baju atau kaos, celana, jaket, sarung tangan, terus kupluk, dan masih banyak lagi perlengkapan-perlengkapan lainnya yang harus kalian siapkan. Nanti gua akan buatkan video tersendiri aja mengenai perlengkapan ini. Nanti gua akan bahas detail tentang perlengkapan ataupun peralatan apa saja yang harus disiapkan sebelum kalian mendaki gunung ya. Fisik udah, perlengkapan udah. Nah, sekarang yang ketiga, cari teman. Jadi sebelum mendaki gunung, saran gua cari teman yang sefrekuensi sama kalian. Ya minimal kalian udah kenal akrab, saling mengerti karakter satu sama lain. Bukan temen yang baru sehari atau 2 hari kenal ya, apalagi baru sejam 2 jam kenal. Ini sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Kalian kan tentunya nggak mau ketika nanti kalian di gunung, kalian capek, lelah gitu, terus tiba-tiba teman kalian ninggalin, kan nggak lucu ya kalau kejadian kayak gitu. Makanya teman ini sangat penting, apalagi buat pemula. Nah, kalau kalian ikut komunitas juga nggak masalah, misalkan cari teman yang dari komunitas gitu kan, nggak masalah. Tapi ya itu, intinya kalian harus kenal dulu, akrab dulu, baru bisa tuh kalian ajak buat naik gunung bareng. Atau kalau sekarang sih udah banyak jasa-jasa open trip ya, misalkan kalian udah ngebet nih, udah pengen banget naik gunung walaupun belum punya teman yang sefrekuensi, mau ikut open trip ya nggak masalah juga. Justru malah buat pemula mungkin
Kalau sekarang sih pakai jasa OpenTrip lebih enak ya, karena di OpenTrip tuh biasanya dia sudah ada guide-nya, terus ada porternya juga, jadi barang yang kalian bawa juga nggak terlalu banyak ya, jadi nggak terlalu membebani hidup kalian selama di gunung. Nah, terus saran lagi buat pemula, bukan saran sih, ini wajib malah buat pemula, sebisa mungkin jangan melakukan pendakian solo ya. Jadi kalau kalian mau daki gunung ya harus minimal ada teman, entah itu berdua, bertiga, atau sebaiknya sih minimal bertiga yang udah berpengalaman ya, udah beberapa kali naik gunung, bahkan mungkin udah kenal dengan gunung-gunung tertentu. Nah, di situ kalian yang sebagai pemula tentunya akan merasa lebih aman kalau teman kalian udah pengalaman naik gunung. Yang keempat, tentukan tujuan gunung yang ingin didaki. Nah, untuk pemula, coba cari informasi tentang gunung-gunung yang direkomendasikan buat pemula nih. Jadi jangan langsung cari gunung yang kondisinya terlalu ekstrim buat pemula ya. Cari aja, banyak kok gunung-gunung yang memang direkomendasikan buat pemula. Nah, kenapa? Karena supaya kalian terbiasa dulu nih ya. Kalau mau yang di dekat-dekat daerah kalian dulu, cari aja gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi, jangan yang langsung 3000 misalkan ya, yang 1000 dulu, ketinggiannya 1000 dulu, terus nanti naik setelah sudah terbiasa naik ke 2000, ke 3000 dan seterusnya ya. Nah itu, jadi dalam menentukan gunung ini juga penting. Jangan langsung, buat pemula jangan langsung ke gunung yang memang tidak direkomendasikan untuk pemula. Persiapan selanjutnya adalah cek perizinan nih. Kalian bisa cari-cari informasi di web atau di Instagram ya, mengenai perizinan di gunung yang ingin kalian daki. Misalkan apa saja yang harus kalian siapkan untuk simaksi atau perizinannya ya, sebelum kalian melakukan pendakian. Kadang ada gunung yang memang harus pendaftarannya lewat online, kadang ada juga yang pendaftarannya bisa dilakukan di tempat. Nah, ini cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai perizinan sebelum kalian melakukan pendakian gunung. Selanjutnya yang keenam itu cek perkiraan cuaca dan status gunungnya nih. Sebelum kalian mendaki gunung, pastikan cuacanya dan juga status gunungnya. Misalkan cuacanya lagi hujan atau lagi kurang bersahabat ya, kalian harus siapkan perlengkapan yang memang diperlukan. Dan juga status gunungnya, apakah sedang di level berapa gitu. Kalau ke gunung-gunung yang berapi kan biasanya ada status level-levelnya. Nah, jangan sampai kalian udah sampai kalian berangkat sampai ke gunung, ternyata gunungnya ditutup. Nah, ini kan repot nanti. Nah, setelah itu keberapa tadi? 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, setelah oke semua, kalian baru siapkan logistik. Nah, logistik ini juga, logistik itu makanan ya, makanan minuman. Nah, ini juga bisa disiapkan bareng-bareng dengan tim kalian. Jadi nggak harus kalian pribadi yang menyiapkan, bisa disiapkan bareng-bareng dengan tim yang udah kalian bentuk nih. Setelah persiapan logistik, makanan, minuman, yang ke-8, hormati dan patuhi peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Namanya kita ibaratnya bertamu ke rumah orang nih. Tentunya di sana ada peraturan, baik itu peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, bagi kalian pemula, bukan hanya pemula sih, semua pendaki gunung wajib hukumnya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Ya boleh aja sih
kalian yang pemula mungkin nggak percaya dengan hal-hal yang mistis-mistis gitu, apa yang berbau gaib gitu, nggak apa-apa, tapi demi keamanan bersama, bukan cuma demi kalian ya, tapi juga tim kalian, sebaiknya selama kalian di gunung itu hilangkan segala macam keegoisan ya. Hormati peraturan yang ada, mau yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti contohnya misalkan tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak berkata kasar, tidak buang air sembarangan. Nah, ini contoh-contoh peraturan yang biasanya umum diterapkan di beberapa gunung di Indonesia ya. Nah, yang terakhir nih adalah ketahui batas maksimal diri kalian sendiri. Misalkan ketika kalian sedang di trek, terus kondisi kalian sudah lelah, capek, jangan gengsi, jangan malu untuk bilang ke teman kalian capek dan pengen istirahat. Ya, hilangkan gengsi, hilangkan egois. Ketika teman kalian capek, minta istirahat, ya kalian harus mau istirahat. Atau ketika kalian capek, pengen istirahat, ya kalian juga jangan gengsi, bilang ke teman kalian butuh istirahat. Kenapa? Karena ketika kita ke gunung, bukan puncak lah tujuan kita sebenarnya, tetapi pulang dengan selamat itu adalah tujuan kita sebenarnya. Puncak itu nggak akan pindah, jadi misalkan di waktu itu kita nggak gagal mencapai puncak, kita akan bisa mencoba lagi di lain waktu ya. Nah, itu tadi ada 9 poin ya, 9 poin apa aja poin-poin penting yang harus kalian sebagai pemula siapkan sebelum kalian melakukan pendakian gunung. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Yang suka video ini boleh tekan like, yang suka dengan channel ini boleh tekan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.